Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kali ini kembali lagi kita ditemani oleh Pak Nas, Pak Nasirun Purwokartun. Beliau adalah aktivis dakwah yang sangat luar biasa. Strategi dakwahnya dalam menyampaikan tata cara pembelajaran Al-Quran untuk orang-orang awam yang ada di kampung Mandirancan, di desa Mandirancan. Nah, mungkin kita langsung tanya-tanya ke beliau tentang tata cara atau metode pembelajaran Al-Quran yang beliau rancang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini Masya Allah, strategi yang sangat brilian ya, yang saya pernah temui di Banyumas khususnya. Itu bagaimana Bapak bisa menggiring orang-orang yang ada di desa ini untuk semangat belajar Islam, khususnya Al-Quran? Iya, jadi sebetulnya saya mendirikan Balai Cahaya itu adalah dalam rangka pemberantasan buta Quran untuk lansia. Jadi saya mikir pemberantasan buta Quran kok selama ini hanya sasarannya itu kepada anak-anak, TPA dan sebagainya. Padahal kesadaran beragama itu bisa dimulai ketika usia sudah senja, ketika mereka sudah pensiun, ketika mereka sudah tidak diributkan dengan urusan duniawi, pekerjaan dan sebagainya. Mereka itu menjadi orang yang sangat rajin ke masjid, sangat rajin jamaah, tapi karena mereka datangnya sudah usia 50, otomatis mereka tidak punya bekal mungkin hafalan Quran, apalagi baca Quran. Nah, selama ini saya mengajak mbah-mbah putri, itu bisa saya ajak untuk mereka baca Quran, belajar baca Quran dengan metode rubaiyat yang 4 pertemuan atau 8 atau 16. Tapi ternyata untuk mbah-mbah kakung itu sulit sekali untuk mereka baca Quran. Akhirnya saya kepikir sisi mana yang bisa mengajak mbah-mbah kakung itu mau belajar Quran. Nah, saya sentuh dengan sisi seni, bahwa ternyata mbah-mbah itu pasti suka seni. Seni apa? Seni mocopat. Lah, kami giring mereka, kami ajak mereka untuk ke Balai Pustaka, ke Balai Cahaya untuk sebetulnya goalnya itu adalah mengajak mereka membaca Quran, tapi dimulai dari terjemah Quran yang kami jadikan tembang-tembang mocopat. Goalnya tetap sama, cuma caranya yang saya bikin beda. Masya Allah. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang bertanya apakah basic mbah-mbah yang ikut di sini itu adalah aliran kejawen atau mungkin orang awam biasa? Sebetulnya orang awam biasa, cuma kan orang awam biasa itu kan pasti juga ada sisi-sisi kejawennya karena mereka juga produk lama. Tapi menurut saya mereka ya bukan kejawen-kejawen yang begitu kuat akarnya. Ya mereka hanya meyakini bahwa kayak semacam mata air harus dijaga, mereka ya melakukan itu. Kalau strategi Pak Nas berikutnya apa ini? Strategi saya pokoknya kalau yang mbah-mbah putri mereka baca Quran dulu baru memahami artinya. Lah mbah-mbah kakung ini setelah mereka mau cobatan, tahu artinya juz amma, nanti saya ajak untuk belajar Quran juga. Jadi sebetulnya goalnya sama untuk belajar Quran, cuma caranya yang mbah putri dan mbah kakung itu beda. Kegiatan ini udah berapa lama sih? Kegiatan ini kalau yang mbah putri itu sudah 2 tahun, tapi kalau yang mbah kakung itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun ini ya. Dari tembang-tembang itu apa mbah-mbah itu tahu artinya enggak, Pak? Karena kan kita tahu Jawa di Banyumas ini beda gitu. Iya. Bahasanya pun ngapak-ngapak lah. Ya, kebetulan mereka mbah-mbah yang saya kumpulkan itu kan memang sejak muda mereka aktivis, ada yang giat seni di karawitan, giat seni di ketoprak, giat seni di lengger, giat seni di wayang. Jadi mereka sebetulnya orang-orang yang sudah sangat paham dengan bahasa-bahasa tembang. Jadi mereka lebih tahu artinya dibanding saya yang baru belajar untuk belajar mocopat. Masya Allah. Saya selalu berpikir bahwa kesenian itu adalah rasa. Tapi tidak hanya puas di dalam membahagiakan jiwa saja, tapi ada kemanfaatan lebih. Nah, yang lagi saya bentuk adalah mbah-mbah ini kan basicnya sebetulnya petani. Nah, petani-petani itu mereka itu ketika saya ajak untuk membedah hutan untuk menjadi ladang persemaian tanaman obat, mereka itu semangat.
Jadi saya sedang berpikir dua. Yang pertama membentuk mereka menjadi kelompok tani. Kelompok tani itu kemudian kemarin sudah bekerja sama dengan lembaga masyarakat desa hutan. Kami akan diberikan hak untuk ngopeni lahan hutan agar produktif. Masya Allah. Nah, terus yang ketiga, sumber mata air Kali Mambu yang selama ini dipahami menjadi tempat-tempat klinik akan kami kembalikan fungsinya menjadi sebuah sumber mata air kehidupan, dan tanah-tanah di sekitarnya akan kami tanami tanaman obat. Tanaman herbal ya? Tanaman herbal. Jadi saya kalau mau rukyah di sini aja nih. Iya. Jadi si mata air sumber Kali Mambu itu juga sudah mengeluarkan herbal berupa belerang. Nah, sekelilingnya kita akan menanami 60 tanaman herbal. Allahu Akbar. Nah, progres dakwah yang sudah berjalan ini dari Mbah Kakung, mungkin apa yang perkembangan apa sih yang jamaah Pangastowo? Jamaah Pangastowo. Jamaah Pangastowo ini sudah ada lah. Berhasil diraih. Salah satu yang membahagiakan kami bahwa mereka orang-orang yang selama ini jauh dari musola, jauh dari masjid, dan mungkin juga jarang orang yang mau mendekati mereka. Setelah saya ajak mocopatan, setelah saya ajak mocopatannya adalah terjemah Quran, mereka akhirnya jadi ingin belajar sholat. Allahu Akbar. Minta diajari bacaan sholat. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya merasa bersyukur bahwa kalau Mbah Putri itu begitu gampang untuk diajak pengajian, tapi Mbah Kakung itu sulitnya minta Allah. Nah, dengan cara kesenian ini ternyata kita bisa mengembalikan bahwa inilah kejeniusan ulama zaman dulu, para wali, bahwa ternyata mereka menyebarkan agama itu ya dengan cara apa yang disukai oleh masyarakat. Dan ini yang saya lanjutkan sebenarnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih. Kula sangat bahagia nggih bisa Allah pertemukan dengan Pak Nasirun Purwokartun, dengan semangat dakwah beliau bahwasanya kita orang Jawa jangan hilang Jawanya gitu nggih. Bahkan ada jargon orang Islam jangan lupa Jawanya gitu nggih. Kalau saya kebalik, orang Jawa jangan sampai lupa Islamnya. Nah, orang Jawa, insya Allah Jawa kita nggak akan pernah luput sampai akhirat kelak. Ya, mugi-mugi sterek-sterek dari Pangastowo, Pangastowo, ya, kelak di surganya Allah kita semua reuni. Amin. Bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru pulang dari kantor kemarin, terus harus datang di acara ini karena saya sangat salut, belum ada dakwah yang begini, ya, yang ada di Purwokerto. Wallahu a'lam, mungkin yang saya tahu ya ini, apa yang sudah diciptakan oleh Pak Nasirun sendiri. Dan semoga Allah berkahi Pak Nasirun dan seluruh bapak-bapak yang ada di sini, lebih semangat lagi belajar Al-Quran, lebih semangat lagi untuk memegang syariat Islam dengan teguh di hati kita. Ini yang menjadikan saya ini semangat, walaupun rada masuk angin, harus ke sini. Luar biasa. Allahu Akbar. Sangat luar biasa. Gusti Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih sejatine, muslimin ingkang kinasih, para werda lan taruna ingkang jaluk lan pawestre, iwa kongsi padha lale, wajibing urip niku manut dawuhing Allah kapacak ing kitab suci.
kitab Quran panutan ingkang sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, bersama kita ada Eyang Ahmad Juwahir. Beliau adalah sesepuh Muhammadiyah di Banjarnegara. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eyang, sudah berapa lama nulis tembang-tembang bertemakan Islam ini, Eyang? Kalau boleh saya ingat, mungkin tidak ingat betul. Kira-kira tahun 92 apa ya? Iya, betul. 92 itu yang yang sudah tertulis dalam pengertian tapi kegiatan untuk nembang mocopat itu sudah sebelum itu. Karena saya dulu itu mengisi acara Padepokan Amongsoro di RSPD Banjarnegara. Yang saya kerjakan yaitu nembang mocopat itu dengan dalam rangka menghidup-hidupkan mocopat tembang Jawa yang sejak dulu itu sudah menjadi milik bangsa Indonesia di Jawa begitu. Tapi dalam rangka untuk menyiarkan agama begitu, saya ambil dari Al-Quran. Saya permulaan sekali itu saya ngarang itu tembang mocopat yang isinya juz ngama. Kalau dulu itu kan namanya turutan, cara Jawa itu turutan. Buku yang dimulai dari Al-Fatihah, terus An-Nas, Al-Falaq itu kalau zaman dulu ketika saya kecil itu. Jadi terjemahannya saya ambilkan dari Quran, terjemahan keluaran Departemen Agama, tapi saya buat cara Jawa, bahasa Jawa kan, dan saya tembangkan dengan tembang Jawa. Sebab tembang Jawa itu sebenarnya sejak dulu itu mengisinya piwulang. Tapi kalau piwulang cara Jawa kuno itu kan masih ada yang dihubungkan dengan pewayangan yang itu landasannya agama Hindu. Gitulah. Saya ingin piwulang tembang mocopat tapi isinya Al-Quran begitu. Masya Allah. Saya mungkin pemirsa mau tahu nih apa intisari Quran yang ada di tembang ini, bisa ditembangkan yang mungkin. maksudnya ya. Nggih, salah satunya saja. Al-Fatihah ya. Nggih, boleh. Saya ambilkan dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu saya buat sebagai permulaan di sana. Ini Dandang Gula, kalau yang ini surat Al-Fatihah saya tembangkan dengan Dandang Gula. Ada 5 podo, 5 bait. Gitu. Ini saya mulai dari permulaannya, maksud hati saya ya. Okay. Tekading tiasa nganggit mrih manis, kekidungan nangandut wewarah, mrih tan sungkan pamajane. Ngerti ora kira-kira maksudnya? Belum tahu ya. Niatnya hati nggone mengarang biar manis begitu, biar baik gitu. Biar baik mengarang apa? Kekidungan angandut warah, tembang tapi memuat pelajaran warah. Brihtan sungkan pamajane biar tidak sebel nggone maca. Bosen. Apa itu? Nyinau Qur'aniku kewajiban ingkang wigati. Mempelajari Al-Quran itu adalah kewajiban yang penting sekali itu untuk umat Islam. Sebab umat Islam harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Allahu Akbar. Ya.
dimendatan kesasar nali siring hukum. Nggone ngene jangan sampai kesasar, harus dengan Al-Qur'an itu. Denas titi pamacanyo, nggone membaca Al-Qur'an yang teliti, tajwidnya bagaimana taksakannya apa ya namanya itulah. Tahsinnya ya. Tahsinnya. Bagaimana caranya? Golek ana piwulang ingkang sejati. Carilah pelajaran yang betul-betul intinya. Kacetha jroning Quran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi ya nembang, maca Qur'an ya maca Qur'an sing ngerti bener dan ngerti tegesik begitu. Wedaring resurasaning tulis paugeran mungguing manungsa mrih widodo selawase. Wedaring surasaning tulis, apa yang saya edarkan ini saya tampilkan itu arti dari tulisan ini. Pokok dari manungsa, munggu manungsa mrih widodo selawase agar selamat selama-lamanya duniawi dan akhiratnya gitu. Karena Al-Qur'an itu mesti membawa selamat di dunia dan di akhirat. Nggih. Yiku Qur'an kang luhur, kitab suci peparing Gusti. Yaitu Al-Qur'an yang ala-ala yang tinggi. Diwahyukan Allah. Ya. Kitab suci peparing Gusti, kitab yang diwahyukan oleh Allah. Allah kang maha tunggal lan kang maha agung. Allah maha tunggal, Al-Ahad, Al-Ahad. Paring wahyu pratela, memberikannya wahyu dengan jelas. Mring Muhammad pungkasaning Rasul yakti. Panutaning manungsa. Muhammad itu adalah sayakti adalah akhir-akhirnya Rasul, akhirnya Nabi, Rasul. Siapa itu? Al-Qur'an itu untuk apa? Panutan hudalin nas bukan kan? Hudalin nas. Begitu. Itu belum masuk Fatihah. Baru pembukaan aja. Purwakane Yogya den wiwiti. Sebaiknya agak dimulai saja. Hanyu rasa surat Al-Fatihah. Umul Quran sejatine. Itu kan? Al-Quran kan? Umul Quran kan Al-Fatihah. Maca ta'awud iku hanya nyuwun rinekseng Gusti. Dinebihna ing setan kang tansah ngreridu. Maca ta'awud itu kan minta dilindungi oleh Allah dari godaan setan dengan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngajak marang karusakan mula kudu nyuwun pangreksa ing Gusti. Yen arsa maca Quran. Kalau akan baca Quran kan harus baca ta'awud. Sekarang mulai dari basmalah ini. Kanthi nyebut ing asmaning Gusti. Gusti Allah ingkang maha mirah, maha asih sejatine. Bismillahirrahmanirrahim itu. Masya Allah. Ya kan? Nggih. Puja lan puji iku amung Allah ingkang darbeni. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Ingkang darbeni ingkang kagungan Gustining jagat raya ya alam sawegung.
Maha welas asih cetha kang ratoni dinaning agama yekti ukude ngalam donya. Allah itu maha menguasai segala-galanya yang jadi Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin itu yang menguasai hari akhir. Iya. Iya. Subhanallah. Yaumiddin. Masyaallah. Amung dumateng paduka Gusti hamba nyembah saha kumawula angrerepa DPDP ngene sujud ngene apa itu hanya kepada Allah ya. Hamba nyuwun pitulung tinedahna margi kang yakti ihdinas siratal mustaqim. Nyuwun pitulung dipun tedahaken margi ingkang leres margi ingkang picek jalan yang lurus margining tiyang kathah ingkang begja Maliki Yaumiddin ya kan Abu Dua ya kan Astan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Paduka paringi nikmat sanes margi bebendulan sasar sami ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin tutuping donga. Allahu Akbar. Gitu ya. Sangat jenius dan brilian. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Terjemahan Al-Quran dibuat tembang mocopat, memudahkan dakwah untuk memudahkan dakwah kepada orang-orang yang sudah sepuh yang ada di desa-desa dan pelosok-pelosok kampung. Kalau bukan kita, siapa yang mau menyampaikan dakwah dan risalah nubuah ini? Ayo bantu Eyang Juwahir untuk bisa mencetak bukunya ini dan diperbanyak supaya bisa tersebar di seluruh seantero Jawa ini. Dakwah dan kajian Islam tidak selamanya harus dilaksanakan di dalam masjid. Dakwah dan kajian Islam juga tidak selamanya harus berbahasa formal dan resmi. Islam adalah agama yang Allah mudahkan. Islam mengajarkan untuk berbicara dengan kadar pemahaman suatu kaum. Terkadang orang tidak menolak ajaran Islam. Seringnya mereka merasa minder dan tidak nyambung terhadap pokok bahasan yang disampaikan oleh para dai. Ingatlah bahwa orang-orang di pelosok kampung juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan secercah cahaya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.